Hello, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni Hidayati ingin mengajak nongkrong, diskusi. Oke lah, nongkrong sambil diskusi mengenai symbiotic fungi atau fungi simbion. The fungi, jika kita ingin melihat beauty of diversity-nya di alam, maka datanglah ke hutan pada musim hujan. 2 atau 3 hari setelah hujan lebat, maka makroskopik fungi sudah bermunculan di tanah, di serasah, kayu mati, di pohon, dan substrat lain yang ada di hutan, dengan struktur tubuh buah yang beragam. Jika ada yang bertanya, sebenarnya berapakah jumlah fungi? Jadi estimasi jumlah fungi sekitar 1,5 juta spesies, dan ternyata hanya sekitar 7% saja yang diketahui sampai saat ini. Jadi tinggal hitung saja 7% dari 1,5 juta itu berapa kira-kira. Ini mengenai fungi. Nah, kalau bakteri, dalam tulisan Torpsik et al. Tahun 2002 menginformasikan mostly 99% bakteria bersifat unculturable. Artinya tidak bisa ditumbuhkan dalam media kultur laboratorium. Jadi kalau 99 bersifat unculturable, berarti sisanya sekitar 1% bersifat culturable atau dapat ditumbuhkan pada media laboratorium. So, yang kita eksplorasi, isolat-isolat yang selama ini kita pelajari dan manfaatkan itu ternyata hanya sebagian kecil saja. Nah, jumlah persen-persen ini diketahui berdasarkan metagenomic data prediction. Nanti kita akan diskusikan lain kali ya. Oke, kembali ke keanekaragaman fungi. Jadi, jika 7% saja rasanya sudah sangat banyak bagi kita, maka bagi lingkungan, mereka mempunyai fungsi yang sangat penting. Di antaranya sebagai simbion mutualis, berperan dalam siklus nutrien, retensi, dan pembentukan struktur tanah, sebagai makanan dalam rantai makanan, pembentuk mikrohabitat berkaitan dengan proses suksesi pada habitatnya, dan lain-lain. Jadi berdasarkan uraian fungsi tersebut, maka fungi bisa dibagi dalam 3 lifestyle. Yang pertama adalah symbiotic fungi, yang kedua adalah saprobic fungi, dan yang ketiga parasitic fungi. And now let's focus on symbiotic fungi, okay? The term symbiosis ini digunakan untuk menjelaskan hubungan interaksi yang dekat dan saling menguntungkan antara dua organisme. Beberapa contoh, mycorrhiza, lichen, and cultivated fungus, termite cultivated fungus, ambrosia fungi, dan ruminant aerobic fungi. Dari beberapa contoh ini, mycorrhiza dan lichen adalah 2 bentuk intimate association yang sudah diketahui dengan baik. Berkaitan dengan lifestyle simbiosis ini, ternyata ditemukan indikasi bahwa beberapa symbiotic fungi itu mempunyai gen yang sama seperti yang ditemukan pada fungi saprop dan pada beberapa fungi patogenik. Artinya apa? Artinya bahwa lifestyle simbiosis ini berevolusi dari lifestyle saprop dan kadang patogenik. Contohnya pada genera Amanita dan Laccaria. Jadi beberapa bentuk simbiosis bahkan sangat tight atau sangat dekat sehingga sampai membentuk obligat simbiosis, di mana mereka tidak mampu menyelesaikan life cycle-nya secara komplit di alam tanpa kehadiran partner simbionnya. Wow, very interesting membahas evolusi berkaitan dengan lifestyle, adaptasi, and so on. Panjang ceritanya, jadi next time lah kita diskusi membahas mengenai evolusinya. Nah, jika ditinjau dari sudut pandang lingkungan, lichen dan mycorrhiza ini precious, mempunyai arti yang penting lah istilahnya ya, berkaitan dengan biomasanya dan dampaknya terhadap fungsi ekosistem terestrial. Firstly, kita bahas dulu yang mycorrhiza. Jadi,
Myco artinya fungus atau jamur, dan rhiza artinya rhizoid atau akar. We can say that mycorrhiza is fungus root, di mana fungi dan akar berasosiasi secara mutualistik. Bentuk asosiasi mycorrhiza ini pertama kali dipelajari tahun 1885 oleh botanis Jerman bernama Albert Bernhard Frank. Jadi lihat foto ini ya, beliau yang ada di foto ini. And please remember, kita pernah bahas di video Bumi Pertanian bahwa ada 3 model nutrisi pada fungi. Nah, mycorrhiza ini termasuk yang mana? Mycorrhiza termasuk biotrop dengan host spesifik. Jadi mycorrhiza ini umumnya dari filum Glomeromycota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Ini Glomeromycota ini rada-rada lucu, dia kan mycorrhiza. Sementara dia sendiri di dalam sitoplasmanya juga ada simbion berupa gram positif endobakteria. Oke, di dalam asosiasinya fungi menginfeksi akar, sebagian miselianya akan masuk ke dalam jaringan akar, sementara bagian lainnya itu akan tetap tumbuh di tanah untuk mendigest dan mengabsorpsi nutrien dan air, lalu mentransportnya ke jaringan host. Jadi sudah jelas benefit timbal baliknya itu seperti apa, bahwa mycorrhiza dapat meningkatkan ketersediaan nutrien bagi tumbuhan, terutama fosfat dan nitrogen. Sementara tumbuhan mensuplai hasil fotosintesisnya untuk mycorrhiza. Uniknya, nutrien dapat ditransfer antara 2 tumbuhan yang berbeda, di mana mycorrhiza berperan sebagai sistem penghubung atau sarana komunikasinya. Jadi sometimes seperti perpanjangan akar dari tumbuhan itu sendirilah, kira-kira begitu. Nah, ilustrasinya begini. Ini tumbuhan sehat, dan sebelah sini ada tumbuhan yang sakit, oke, atau stres, whatever lah, dia merana. Dan di bagian bawah ini, di underground ada interconnected mycorrhiza yang mampu mentransfer nutrien, air, dan sinyal kimia lain dari tumbuhan yang satu ke tumbuhan yang lain, sehingga tumbuhan merana ini bisa segar kembali. Jadi jalur komunikasinya bisa plant to mycorrhiza, mycorrhiza to mycorrhiza, dan plant to plant. Khususnya untuk yang arbuskular mycorrhiza, kehadirannya sebagai simbion akan dapat meningkatkan resistensi host terhadap patogen. Nanti kita bahas. Nah, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kew Royal Botanic Garden Inggris, dalam buku State of the World Fungi tahun 2018 diinformasikan bahwa overall 90% tumbuhan berasosiasi dengan mycorrhiza, dan sekitar 6.000 spesies fungi itu diketahui sebagai mycorrhiza pada 240.000 spesies tumbuhan di semua ekosistem, including gurun, padang rumput, tropical rainforest, sampai ke ekosistem akuatik. Sekarang kita lihat tipe-tipe mycorrhiza. Jadi traditionally mycorrhiza ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ectomycorrhiza dan endomycorrhiza. Ecto artinya di luar, outside, dan endo artinya di dalam atau inside. Endomycorrhiza itself dibedakan menjadi beberapa macam dengan karakter masing-masing seperti pada tabel ini. Tolong diperhatikan tabelnya. Jadi ada arbuscular, arbutoid, monotropoid, ericoid, dan orchid mycorrhiza. Mohon dibaca, dipahami baik-baik summary karakter beberapa tipe mycorrhiza yang ada di dalam tabel ini. Mohon dilihat perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Oke, sekarang kembali melihat gambar berikut ini. Gambar ini menjelaskan perbedaan alur penetrasi hifa
pada masing-masing tipe mycorrhiza. Coba fokus pada A, B, C, E, dan F. Itu adalah endomycorrhiza dan D adalah ectomycorrhiza. Jadi ecto sekali lagi artinya di luar. Miselium hanya sampai pada bagian luar dinding sel. Nah, tolong diperhatikan. Tapi mengisi ruang antar sel dengan membentuk penebalan hifa sehingga membentuk mantel yang menutupi permukaan akar. Kemudian hifa masuk mengisi ruang antar sel dan miseliumnya sedikit menebal. Tapi pada endomycorrhiza, hifanya masuk ke dalam sel sampai ke sitoplasma. Adapun pada ectendomycorrhiza, nah ini merupakan mycorrhiza dengan gabungan karakter ekto dan endo. Hifanya itu membentuk hertic net dan hifanya juga penetrasi sampai ke intraseluler. Jadi perpaduan antara endo dan ekto. Untuk yang ektendo ini biasanya hostnya terbatas hanya pada genera-genera tertentu seperti Pinus, Picea, dan Lyric. Kita lihat beberapa contoh endomycorrhiza. Yang pertama adalah arbuscular endomycorrhiza atau pada beberapa textbooks menggunakan istilah vesicular arbuscular mycorrhiza atau VAM. VAM ini merupakan asosiasi yang paling umum. Fungi-nya dari Glomeromycota, sambil dilihat tabel yang tadi ya, bersifat obligat biotrof, berasosiasi dengan sekitar 80% spesies tumbuhan, termasuk crop atau tanaman pertanian. Berarti kalau mereka obligat biotrof, kemudian kita tumbuhkan pada media laboratorium, kira-kira apakah bisa tumbuh ya? Nah, tolong nanti dijelaskan. Bisa ndak tumbuh pada media laboratorium. Selanjutnya, ericoid endomycorrhiza. Ericoid endomycorrhiza ini merupakan mycorrhiza pada bunga-bunga liar seperti erica. Ini contohnya, ericales, erica flower, cantik, bagus ya. Calluna juga dan Vaccinium juga. Jadi biasanya ditemukan di tegalan-tegalan. Kemudian tumbuhan-tumbuhan ini, bunga-bunga ini itu relatif tahan terhadap cekaman lingkungan, minim nutrien. Ericoid mycorrhiza ini biasanya dari kelompok Ascomycota, misalnya Hymenoscyphus ericae dan Basidiomycota. Nah, coba perhatikan nama fungi-nya dan nama tumbuhannya, Hymenoscyphus ericae. Ini menggambarkan spesifitas hostnya. Untuk yang ericoendomycorrhiza, ketahanan hostnya terhadap cekaman lingkungan dibantu oleh mycorrhiza dengan mensuplai sumber C untuk hostnya. Ini hasil penelitian Vonik et al. Tahun 2012. Mereka menemukan novel Basidiomycete yang ditemukan pada akar Vaccinium spesies. Gambar A dan B adalah foto kultur pada media padat, kultur Basidiomycete-nya, sedangkan C adalah foto fungi-nya. Dan pada yang C, itu fungi yang dicirikan dengan cystidium atau sel yang ukurannya lebih besar. Jadi, pada kelompok fungi, cystidium ini mempunyai struktur yang unik sehingga berfungsi sebagai pembeda spesies pada Basidiomycota. Selanjutnya kita lihat Orchidaceous endomycorrhiza, mirip dengan ericoid mycorrhiza tetapi nutrien berupa karbon yang diperoleh lebih diutamakan untuk mensupport pertumbuhan yang orchid atau pada fase benih. Because bibit dan benih is different. Jadi si benih bunga orchid ini atau anggrek ini sangat tergantung pada partner fungusnya. Of course, pada fase pertumbuhan awal, benih orchid bersifat aklorofil sehingga belum bisa melakukan fotosintetik. Nah, kalau kondisi seperti ini gimana ya analisisnya? Bisa jadi orchidnya yang memparasiti fungus kan ya? Coba cek lagi materi diskusi pada fungi dalam pertanian.
berkaitan dengan penjelasan mengenai apa waktu itu ya, Mycoheterotropic Association. Nanti akan ketemu jawabannya. Kemudian kalau kita lihat kelompok panjainya, Orchidaceus endomycorrhiza ini kebanyakan dari Basidiomycota genus Rhizoctonia. Gambar ini memberikan penjelasan, jadi ini merupakan salah satu hasil penelitian yang memberikan penjelasan bahwa tanaman anggrek Dactylorhiza maculata ini bersimbiosis dengan Rhizoctonia cerealis, terutama pada fase benih. Coba perhatikan gambar A dan B. Gambar A ini adalah benih anggrek yang tidak diinfeksi oleh Rhizoctonia, kemudian diletakkan pada media agar. Sedangkan gambar B adalah benih anggrek yang diinfeksi oleh Rhizoctonia dan sama-sama diletakkan pada media agar juga. Tetapi perbedaannya sesudah beberapa lama waktu inkubasi, pada gambar B, benih kemudian berkembang menjadi protocorm. Bagi yang suka bongkar-bongkar tanaman anggrek tanah, nanti bisa ketemu struktur bulbing yang seperti itu. Nah, itu disebut dengan protocorm. Jadi, penelitian ini ingin menginformasikan bahwa protocorm yang terinfeksi Rhizoctonia cerealis menunjukkan percepatan peningkatan ukuran dan percepatan diferensiasi sel dibandingkan dengan protocorm yang tidak terinfeksi. Untuk mycorrhiza lainnya seperti arbutoid dan monotropoid, jadi silakan dieksplor sendiri nanti dengan membaca textbooks dan jurnal. Jadi in prinsip keduanya mirip dengan ericoid dan orchid mycorrhiza. Sekarang kita lanjutkan dulu melihat flowchart establishment bagaimana terbentuknya asosiasi mycorrhiza dengan host. Spor panjai yang tersimpan lama atau dorman di dalam tanah atau substrat yang lain, jika bertemu dengan kondisi lingkungan yang cocok untuk germinasi, maka spor akan bergerminasi. Jika panjai pada pertumbuhan awal ini tidak menemukan hostnya, maka pertumbuhannya akan stop. Oke, pada tahap 3 ini kita dapat simpulkan bahwa this association is truly obligate biotrop. Clear ya? Selanjutnya, jika dia berada di rhizosphere host, maka akan terjadi penetrasi ke dalam bagian akar dengan terlebih dahulu membentuk apresorium. Tentu terjadi komunikasi kimia terlebih dahulu melalui eksudat akar yang dikeluarkan oleh host. Jadi penetrasi merupakan respon terhadap eksudat akar. Oke, sel akar akan merespon di mana pada bagian plasmalemanya akan terdesak, kemudian mengalami invaginasi atau melekuk ke dalam dan membelah pada posisi di mana hifa masuk ke dalam sel. Tentu saja respon pertumbuhan ini diikuti oleh perubahan enzimatis di dalam sel akar. Sementara itu hifa terus tumbuh dengan pola dikotom membentuk arbuskula. Pada tahap ini nanti fungi dan host yang kompatibel satu dengan yang lainnya ini selanjutnya menjalankan fungsi dan peranannya masing-masing, take and give dong, sesuai perjanjian mutualistik di antara keduanya. Berikut ini adalah ilustrasi mekanisme pertukaran nutrien antara fungi dan host. Arah aliran nutrien mengikuti arah panah, tolong diperhatikan. Dan semua jenis nutrien tidak celonong semaunya, melintas in and out melalui transporter khusus. Silahkan kalian coba jelaskan bagaimana jalannya pertukaran nutrien antara fungi dan host dengan mengikuti ilustrasi gambar ini. Cukup simple, ikuti saja ilustrasi gambarnya ya. Sekarang kita move on ke contoh simbiosis lainnya, yaitu lichen atau lumut kerak. Lichen, lumut kerak. Kalau lichen ini sudah sangat umum kita temukan, banyak di pohon-pohon berkayu.
Lichen adalah bentuk simbiosis mutualistik antara fungi dan organisme fotosintetik yang umumnya adalah green algae dan atau cyanobacteria. Fungi disebut mycobion dan algae-nya disebut photobion atau sering juga disebut phycobion. Photobion atau phycobion. Jadi dua hal yang sama objeknya. So, bagaimanakah bentuk take and give di antara keduanya? Of course, photobion melakukan fotosintesis dong, ya, menghasilkan karbohidrat, dan nanti karbohidrat ini di-share ke partner mycobionnya. Jadi beberapa jenis lichen bisa mempunyai dua photobion sekaligus, yaitu green algae dan cyanobacter secara bersama-sama, tapi juga bisa salah satu di antara keduanya. Jika lichen itu mempunyai dua photobion sekaligus dan satu mycobion, ini disebut dengan tripartite association. Nah, sekarang gini, kalau cyanobacternya adalah nostoc, maka sudah tentu bisa ditebak Thanksgiving-nya si nostoc berupa apa untuk partner simbionnya. Ada yang bisa nebak enggak ini kalau seperti ini? Apa yang bisa diberikan nostoc untuk partner simbionnya? By the way, selain untuk partner simbionnya, lichen juga precious sebagai komponen ekosistem yang berharga. Of course, kita tidak lupa peranannya sebagai pioner, primer colonizer untuk memulai proses pembentukan tanah. Di bidang farmasi, banyak jenis lichen yang dimanfaatkan sebagai obat, sebagai racun juga, antibakteria, antifungi juga, and so on. Banyak fungsinya lichennya. Manfaat farmakologisnya banyak. Nah, berkaitan dengan tempat tumbuhnya, biasanya kita melihat lichen itu tumbuh di pohon. Tapi lichen juga bisa ditemukan tumbuh di tanah, di batu, termasuk juga pada barang-barang yang terbuat dari plastik dan karet. Fenotipnya ada bermacam-macam. Ada yang disebut dengan krustose. Coba perhatikan gambarnya. Krustos kalau pertumbuhannya rata atau datar. Kemudian foliose seperti daun, frutikose bercabang-cabang dan menjuntai, filamentous seperti rambut, kemudian leprous dengan karakter yang seperti tepung, plakoidoid, kemudian squamulous dengan bentuk bodi yang kecil-kecil. Jaringan lichen disebut dengan talus, di mana hifa akan tumbuh mengitari sel algae sehingga membentuk struktur yang disebut dengan soredium. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan sketsa ini. Ini adalah struktur stratifikasi atau disebut dengan heteromerous, di mana layer pada bagian atas adalah korteks yang terdiri dari hifa. Layer atas ini fungsinya sebagai protektif. Di bawahnya ada layer photobion, kemudian medula, dan di bagian paling bawah di sini sometimes ada korteks bawah. Jadi miselium yang ada di sini ada yang susunannya longgar, ada juga yang susunannya padat. Hifa tumbuh dan bercabang mulai dari bagian bawah sini, kemudian membentuk struktur seperti akar yang dinamakan rizin dan berfungsi sebagai perlekatan pada substrat. Nah, pada beberapa observasi yang lebih mendalam terhadap pola partnership-nya, fungi memprotek algae dan mensupport secara fisik dan fisiologis. Sementara algae memberikan sumber karbon hasil fotosintesisnya. However, kita bisa lihat di sketsa ini bahwa the body of lichen ini kebanyakan tersusun dari miselium, right? Sehingga muncul argumen bahwa fungi melakukan penetrasi ke sel algae seperti halnya patogenik fungi. Kalau algae dan fungi dipisah, algae-nya tetap bisa survive dan eksis, sementara fungi-nya belum tentu. Mungkin nanti kita perlu coba di lab,
Kita siapkan media agar untuk menumbuhkan fungi dari lichen sehingga kita bisa lihat pola pertumbuhannya. Ternyata struktur talus akan terbentuk hanya jika fungi tersebut berkombinasi dengan fotobionnya. Subhanallah ya. Fotobion tentunya mempunyai lifespan atau masa hidup. Ketika fotobionnya hancur atau terdegradasi, maka ada kesempatan untuk terbentuknya sel baru. Reproduksi untuk membentuk sel baru harus lebih cepat dari degradasi sel. Nah, itu kuncinya. This is important untuk menjaga kestabilan lichen tersebut. Nah, dari observasi tersebut akhirnya muncul dugaan bahwa fungi yang ada pada lichen memparasiti algae karena menggunakan produk fotosintetik yang dihasilkan algae untuk sumber nutrisi si fungi. Oh ya, begitukah? Apakah kalian punya pendapat lain? Ya, silahkan saja dikemukakan ya. Selama belum ada penemuan baru atau hasil penelitian baru yang mengcounter ini, maka pendapat ini masih tetap relevan dan bisa dijadikan sebagai pedoman. And then untuk contoh simbiotik yang lain, wow, of course very interesting ya. Bagaimana kisah semut dan termite yang memelihara fungi. Kalian tentu pernah lihat bagaimana mereka menggotong-gotong potongan daun dibawa ke sarangnya. Nah, itu maksudnya apa? Kemudian hal yang menarik juga mengetahui pola simbiosis antara fungi dengan ruminansia, dan ternyata wow, very interesting semuanya. Silahkan kalian baca referensi untuk melanjutkan kisah simbiosis ini. Oke, dengan demikian diskusi kita sudahi untuk sementara. More and less, jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, silakan bisa chat pada kolom yang tersedia. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.